disebutin nama Ustaz? Ta'aruf Yazid Nasrullah dari Masjid Suci Hati Saliman. Untuk Ustadz Abdul Somad, kami serombongan membawa bis kemari Pak, karena mestinya mau datang ke MZU, ternyata di Masjid Gede Kauman sepi. Jadi kita musyawarah gimana kita, sudah ke UI aja, yang pasti ada Ustadz Abdul Somad. Alhamdulillah bisa ketemu dan saya duduk di depan, luar biasa. Dan tadi saya jumpa Rektor UI juga. Terima kasih Pak Rektor sudah menyelamatkan umat Islam Jogja Pak. Pertanyaannya, yang terhormat Bapak Kiai Haji Dr. Abdul Somad, minus 4 semester. 4 bulan. Oh, 4 bulan. Maaf, 4 bulan. Al-afu minkum kualat ini sama Ustadz Abdul Somad. Pak Ustadz, di dalam Al-Quran dikatakan fa'alam, ini paling esensial sekali, annahu la ilaha illallah. Jadi belum kita beriman, itu kita suruh ngilmoni, ya, berilmu, berepistemologi Islam lah kalian baru beriman. Nah, fa'lam di sini makna denotatifnya arif atau alim. Kalau lafadz dhoiri kan fa'lam, jadi alim saja, bukan arif, gitu. Kemudian yang kedua, apakah perlu ya Islam itu diparadokkan dengan ilmu pengetahuan, sehingga kita seminar pada siang hari ini harus diintegrasikan? Bukankah tadi uraian Ustadz banyak apa itu inherent ilmu pengetahuan itu ada di dalam sistemik Islam itu sendiri. Jadi Islam merupakan grup, ilmu pengetahuan anak grup. Bagaimana sebenarnya ini? Apakah betul-betul integrasi ini perlu, atau sekedar wacana bahwa ini aplikasi saja, hendaknya mau mengatakan alumni UI nanti bahasa Jawa itu kalau ada kedokteran, ya kedokterannya yang beda dengan kedokteran pada umumnya, ya tahu Al-Quran gitulah, seperti tadi ilmu obskin dan lain sebagainya. Apakah itu saja agar UI ini aplikatif dan pembeda, sehingga competitive advantage-nya, outputnya bisa menang, leading di masyarakat pemanfaat ilmu ini. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, monggo tadi yang monggo silakan yang kedua. Bisa berdiri, tolong berdiri agar suaranya, kalau agak sulit menyampaikan mic, tolong berdiri kemudian sebut suaranya. Kalau bisa dirating ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya, yang terhormat Pak Rektor dan Pak Ustadz Abdul Somad. Saya ingin menanyakan, ini mungkin simpel aja dan langsung to the point. Menurut Pak Ustadz, ada tips dan trik nggak untuk kami selaku mahasiswa untuk lebih kritis lagi dalam mengkaji ilmu pengetahuan yang luas, terutama kan ilmu pengetahuan yang tersebar di dunia ini kan bukan Islam mayoritas, tapi berdasarkan dari teori-teori Barat. Maksud saya, secara teori kita belajar tentang Barat, tapi secara praktikal kita umat Islam pasti mengaplikasinya dalam bentuk syariat. Nah, bagaimana cara kita lebih kritis lagi dalam mengkaji hal itu, dan bagaimana sikap kita atau sikap diri kita terhadap hal tersebut? Terima kasih. Ya, nama siapa tadi? Namanya Fahri. Fahri. Iya. Oke, Mas Dari Fahri. Yogyakarta. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya yang monggo silakan berdiri. Mungkinkah diranting mic-nya? Ya, minta tolong. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustaz, saya Vini Pratama dari Bangka Belitung. Alhamdulillah bisa ketemu Ustaz, jauh-jauh dari Bangka, ketemunya di Jogja. Alhamdulillah. Jadi pertanyaan saya Ustaz masih berkaitan dengan pertanyaan nomor 2 terkait pengembangan ilmu pengetahuan.
yang memang sekarang kan yang bisa dibilang kiblatnya ilmu sains itu kan di barat ya Ustaz. Terkait untuk pembelajaran untuk mengeksplor lebih dalam, apakah untuk menggalinya lagi referensi guru kita itu juga kita manfaatkan dari kiblat mereka, atau kita pelajari dari guru-guru Islam atau ini agamanya Islam tapi agama secara sainsnya itu bagus Ustaz. Jadi gitu. Terkait guru nanti sebaiknya menurut Ustadz bagaimana? Ya, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang keempat ada yang baju putih. Ya, silakan berdiri. Ada yang bisa membantu mic di sana? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasbi. Saya dari akuntansi UII. Mau nanya bagaimana sikap kita menanggapi pengaruh-pengaruh dari luar. Yang sekarang itu kita tahu bahwa dunia digital itu sudah sampai di kalangan pemuda. Dan yang kedua, bagaimana cara kita menanggapi hoax yang beredar di masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk awal ini 4 dulu ya. Jadi nanti kalau masih memungkinkan waktunya, kita akan tambahkan sampai maksimal pukul 3. Dipersilahkan kepada Ustadz Abdul Somad. Saya tidak perlu ngulang lagi agar waktunya efisien. Tapi kalau nanti ada yang perlu saya ulang, nanti bisa saya bantu. Silakan Ustadz. Fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah penting, tapi di awalnya itu fa'lam, berilmulah tentang la ilaha illallah. Ustaz, kenapa kami ketika mengkaji sifat 20 itu jelimet, rimet, sulit, payah sekali? Karena ketika filsafat diharamkan dengan keluarnya tahafud al-falasifah, maka orang Islam yang otaknya cerdas-cerdas itu yang dulu hebat menekuni bidang filsafat takut dikafirkan. Akhirnya bakat di filsafat itu dilarikan kedua. Pertama ilmu kalam, yang kedua ke usul fikih. Makanya kalau kita baca kitab usul fikih itu kitab usul fikih Al-Mustasfa yang ditulis oleh Abu Hamid Al-Ghazali meninggal 505, hanya dikaji di program magister di Al-Azhar. Artinya apa? Berat. Kitab usul fikih Ar-Risalah yang lebih tua ditulis oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i meninggal 204, juga sulit. Dulu waktu saya dan kawan-kawan mencoba menerjemah beberapa bait dari Ar-Risalah, kebetulan datang tamu seorang dari Mesir, dia tanya, lagi nerjemahin apa? Ar-Risalah. Senyum dia. Apa paham, kata dia. Kenapa? Karena orang-orang cerdas itu melampiaskannya dalam tanda kutip, syahwat keilmuannya dalam tanda kutip lagi, kedua bidang itu, ilmu kalam dengan usul fikih. Karena kalau dia bahas filsafat takut dikafirkan, takut disesatkan. Padahal sebenarnya fa'lam yang dimaksud dalam la ilaha illallah itu sederhana. Coba lihat dalam Al-Quran. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Mengapa mereka tidak melihat onta? Wa ilas samai kaifa rufi'at. Mengapa mereka tidak melihat langit? Wa ilal ardi kaifa sutihat. Mengapa mereka tidak melihat bumi? Apa kata ahli tafsir tentang tiga ini? Untuk mengenal Allah, carilah yang dekat-dekat saja. Kenapa onta? Karena orang Arab begitu buka mata langsung yang dilihat onta. Maka ini disebut afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Mengapa mereka tidak melihat onta bagaimana diciptakan? Berpikir tentang onta, makhluk yang besar, bisa tidak minum sekian bulan, tenaga yang kuat, sangat patuh padahal dia juga sangat brutal. Berpikir tentang langit, siapa yang menciptakan, berpikir tentang bumi. Nanti puncaknya dia akan berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Lagi-lagi la
la yukallifullahu nafsan illa usaha. Oleh sebab itu, sarjana dari Fakultas Usuluddin jurusan Akidah Filsafat perlu menulis kitab akidah yang simpel, sederhana, sesuai dengan keperluan zaman. Tapi dia tetap menguasai yang berat-berat, Al-Husunul Hamidiyah, yang berat sekali, Dasuki ala Umil Barahin, yang dikaji di pondok-pondok. Tapi nanti disederhanakannya, simpelisasi, tabsid. Kalau buku-buku sejarah sekarang, alhamdulillah anak-anak kita bisa baca sejarah dengan bergambar, bahkan dibuatkan animasinya. Kalau diceramahkan anak-anak mungkin nggak nangkap, tapi dibuatkan animasi menjadi mudah. Rara dan Nusa, Nusa dan Rara, padahal di dalam itu ada hadis Nabi, pesan-pesan. Saya begitu nonton, loh ternyata pesannya hadis Nabi. Tapi andai saya yang ceramah ke anak-anak kan tak mungkin assalamualaikum bilisani qaumihi, dengan bahasa kaumnya. Oleh sebab itu makna fa'lam itu mencari, kita yang mencari, sedangkan ma'rifah Allah yang memberi. Fa'lam itu kita menuntut, kita mencari, sedangkan ma'rifah pemberian anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mencari informasi, Allah memberikan ilmu pengetahuan. Wattaqullah, carilah, wa yu'allimukumullah. Tapi kalau kau nanti bersungguh-sungguh, walladzina jahadu fina, orang yang bermujahadah mencari jalan kami, lanahdiyannahum subulana, pasti kami akan tunjukkan. Berapa lama Imam Al-Ghazali menemukan ma'rifah? 11 tahun bertualang, berkelana, sampai akhirnya menemukan ma'rifah. Orang bertanya, Ghazali, apa ma'rifah itu? Apa kata Al-Ghazali? Nurun yaqdhifullahu fi qalbi 'abdi, cahaya yang dipancarkan ke dalam hati seorang hamba. Mudah-mudahan kita termasuk mendapatkan cahaya ma'rifah Allah SWT. Tentang integrasi, perlukah integrasi? Ya, tapi katanya sudah ada dalam Islam. Kalau memang sudah ada di dalam, integrasi itu kan yang di luar diketemukan, satu di dalam, satu di luar diketemukan, baru namanya integrasi. Kita perlu bahas integrasi karena generasi kita sudah kena sekularisasi. Sekularisasi dipisahkan. Islam hanya 3 kali saja, lahirnya akikah, nikahnya walimah, matinya takziah. Islam tidak ada politik, Islam tidak ada budaya, Islam tidak ada ekonomi, Islam. Maka perlu integrasi karena anak kita sudah dipecah dengan sekularisasi. Tapi nanti kalau dia sudah menjadi snowball, bola salju yang digulirkan terus di mana-mana integrasi, di mana-mana integrasi, akhirnya orang tidak lagi bicara karena sudah berada dalam satu hembusan. Itu yang kalimat yang saya catat dari Pak Rektor, satu hembusan nafasnya dia sudah bicara kedokteran, dia sudah bicara sains, dia sudah bicara ilmu pengetahuan, di dalam majelis yang sama, di dalam tempat yang sama, di dalam mulut yang sama, karena dia sesuatu yang tak terpisahkan antara ilmu pengetahuan dan Islam. Ilmunya antara 3 dengan 4 masih terkait. Ilmu dari barat, jangan belajar ke barat, nanti belajar ke barat gurunya orang barat mati masuk neraka. Nanti Bapak Ibu pergi umroh, ada namanya Masjid 7. Sebetulnya masjidnya itu 6, tapi karena digabungkan Masjid Kiblatain maka jadi Masjid 7. Masjid 7 itu adalah 7 pos tempat penggalian parit waktu perang parit. Bahasa Arabnya parit itu khandaq. Apakah turun Jibril ngasih tahu, hai Muhammad, galilah parit itu kafir musyrik mau datang nyerang? Tidak ada. Penggalian parit itu adalah strategi dari Salman. Dan Salman itu Al-Farisi, orang Persia. Orang Persia non-muslim nyembah api. Salman datang ke Nabi, ya Rasulullah, ya, apakah datang ada Jibril membawa ayat strategi perang untuk ini? Kata Nabi, enggak ada. Di kampung kami kalau perang itu ya Rasulullah, kami gali parit besar. Makkah di sana, Madinah di sini. Supaya orang Makkah tidak bisa nyerang, kita gali parit yang kira-kira kuda tidak bisa ngelompat. Apakah Nabi berkata kepada Salman, jangan Salman, ini strategi kafir, masuk neraka nanti kita. Terjadikah penggalian parit itu? Terjadi. Artinya apapun namanya, yang namanya ilmu pengetahuan, selama tidak terkait dengan akidah, itu punya kita. Makanya ada ungkapan, bukan hadis Nabi, al-hikmatu dhallatul mu'min, kebenaran itu
milik orang beriman. Aina wajadaha fa huwa ahqqu biha. Dimanapun dia dapatkan, dia yang paling berhak, karena itu punya dia. Cincin saya hilang, nauzubillah, mudah-mudahan gak hilang. Tiba-tiba besok saya lihat ada tetangga saya non muslim memakainya. Apakah karena dia yang makai lalu saya diam? Saya akan katakan, ini punya aku, brother. Kalau syukur-syukur dia mau membalikkan, alhamdulillah. Kalau tidak, ya saya bayar. Mari ku bayar ongkos uang nemu. Karena itu punya kita. Maka kebenaran adalah milik orang beriman. Aina wajadaha, di mana dia menemukannya? Fa huwa ahqqu biha, maka dia berhak untuk mendapatkannya kembali. Oleh sebab itu, sebelum ulama datang ke Nusantara, kita sudah berakhlakul karimah yang tidak diajarkan, tentang mengembalikan uang pakai tangan kanan, tentang nunjuk. Di mana masjid, Pak? Kalau kita nanya di Jogja, di mana masjid? Ada hadis Nabi mengajarkan begitu. Hai orang beriman, kalau ada orang bertanya, inilah mana ada? Kalau kami di Sumatera, di mana? Sana. Di Jogja. Itu yang disebut dengan local wisdom. Kebaikan, apa salahnya? Selama tidak terkait dengan ritual, dengan